Nah ini ada teman kita nanya Pak Mekal. Siap. Sampai wis dalam sekali pertanyaannya. Kok penasaran sama lumutnya beliau nih. Nah ini lumut nih dari mana asal ini lumut ini? Baik, baik. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bonsai sahabat. Oke, jumpa lagi kali ini. Semoga sahabatku dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat, hari ini kita kunjungan lagi yang dimana kita kembali ke Pak Mekal Punggul sahabat. Nah di sini kita bincang-bincang dan membahas juga ada pertanyaan dari sahabatku yang mana apa ya, lumutnya kok nggak salah nih Pak Mekal? Ya lumutnya sahabat, ini beliau punya lumut rahasianya. Nah kita bahas seperti apa lumutnya, dari mana. Nah kita minta resepnya, siapa tahu bisa berbagi sahabat. Intinya berbagi dan sharing dan selalu harapan bermanfaat buat teman-teman pecinta bonsai seluruh Indonesia. Oke, kita langsung aja bincang-bincang sama beliau. Karena di hadapan kita ada sebuah pohon cemara koleksinya Pak Mekal. Mungkin salah satunya cemara Diki ya? Iya. Oke sahabat, ini salah satunya cemara satu-satunya di tempatnya beliau. Nah ini kita bahas dikit apa resep-resepnya, semoga bermanfaat ya. Ini areal di Punggul seperti biasa sahabat, di kediamannya Bapak Mekal ya. Tidak asing lagi, udah dikenal semua. Oke sahabat, kita langsung aja tanya beliau. Pak Mekal, ini cemara udah berapa lama di sini nih? Baik. Salam dulu sahabat. Oi, salam bonsai. sahabat ya, Ya. dari Pak Mekal. Oke. Dari Suka-Suka Bonsai memang top. Terima kasih Pak Mekal. Ya, siap. Ya, kita bincang-bincang beliau. Ya. Ini cemaranya udah lama Pak Mekal? Cemara ini kurang lebih saya rawat sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun ya, tapi Ya. paling belakangan diliput loh. Ya, lebih dari 2 tahun. Karena waktu dapat dulu, ini apa ya, rapat juga enggak. Iya. Jadi di sini anak ranting juga belum ada. Belum ada. Jadi masih kering dulu. Karena Iya, iya. mungkin perawatan sebelumnya, Iya. mungkin masih kurang perhatian lebih dia. Iya, iya. Jadi ini ya perlu perhatian lebih Ya, ya. akhirnya saya ambil, kemudian kita mulai benahi medianya, kemudian kita perbaiki juga posisi dan seterusnya. Iya. Nah, akhirnya dengan perawatan yang kita lakukan, Tumbuhnya nih, subur. ya syukur ini tumbuh Ya, dengan perantingan subur. sudah ada. Perantingan Ini sudah bukan ada. rahasia Pak Mekal. Ini medianya apa aja kalau di sini, areal di sini? Medianya kita tetap pasir Malang dan Malang. Dekastar itu pokoknya, Ya, ditambah ada media sedikit, media subur, dia subur ya. Ya. Tanah subur atau Tanah- tanah humus? tanah humus sebenarnya. Tanah humus ya? Tapi sedikit persentasenya, kurang Iya, iya. lebih 20% dari media yang ada. Hmm. Kemudian paling atas saya kasih kotoran kambing dikit, Oh dikit. Oke Ya. sahabat, dikasih kotoran kambing dikit nih. dikit atas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oh gitu. Terus untuk ini pemupukan rutinitasnya selain dekasar itu Ya, ini kurang lebih paling lama 6 bulan sudah harus ganti media. ganti media. Berarti Karena- rutin ini rutin. Karena tumbuh akarnya lebih cepat bandingkan dengan tanaman yang lain ya. Ya. Oh, Jadi iya, iya. hampir mirip kayak waru. Cepat Jadi dia ya. cepat sekali rapat dia di bawah. Terus kalau ganti media, Pak Mekal ini perlu ada pemangkasan akar tuh gimana? Untuk saat ini, sampai hari ini, saya sudah hampir 2 tahun lebih rawat ini. Belum pernah saya pangkas akar. Cuman saya semprot ini Iya. semuanya. Oh jemprot ya? Tidak Semprot. tidak cabut ya penggantiannya? Nggak. Saya Oke semprot. sobat, jadi untuk cemara beliau di sini tuh nggak dicabut. Jadi Iya. pergantian media Disemprot di atas pakai pot air. ya? Iya, di atas pot. disemprot keliling, Iya. terus langsung ganti media baru lagi. Iya. Oh gitu. Jadi akarnya akar serabut memang banyak. Cuman sepanjang dia belum padat sekali, saya kira nggak perlu dipotong dulu. oh gitu. Iya. Tapi pernah melakukan pemotongan? Pak? Pemotongan belum pernah. Oh, Belum pernah. iya, Tapi iya, ini iya. belum padat juga. Begitu saya semprot, memang akar kecil banyak, akar serabut banyak, tapi belum padat sekali. Masih ada rongga, masih ada celah. Oh gitu ya. Jadi kita lebih dominan ke media aja dulu. Media aja. Ya. Terus untuk penyiraman Pak Mekal apa aja nih?
Penyiramannya 2 kali. Biasa air tawar. Air tawar. Ada perlu air laut nggak? Enggak ada. Nggak perlu ya? Enggak pernah nih semprot air laut. Oh, nggak pernah sahabat bonsai. Jadi di sini tip-tipnya beliau. Terus untuk berkaitan dengan insek, Ya, kalau insek seperti biasa. seperti biasa ya? Seperti biasa. Alika atau kalian raya? Ya, 2 itu Seminggu sekali atau sebulan sekali Pak Makan? bisa jadi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Ya, ya? insek jarang. Yang paling sering kan B1 sama antonik. Atau nik ya? Ya. Ya selalu itu supply ya? Ya, itu yang sering. Vitaminnya. Oh. Ini berkait ini kelemahan kelebihnya apa Pak Makan? Saya kira kelebihannya, ini saya sebut Mike Tyson ini. Ya. Ini kekar sekali. Kekar dari ya? Body langsung lengan dan seterusnya. Dan sebelumnya saya pernah rawat cemara yang turun di Tabanan kemarin di kelas utama kan langsung best stand dia. Ya, ya. Cuman agak panjang-panjang rantingnya. Kurang senang ya? Kurang senang, los-los. Jadi senangnya Pak Makan ini yang Yang seterak. padat ya, yang padat seperti ini. Ini padat Kak, kekar Iya, iya. sekali. Nah, seperti ini. Jadi ini ke apa? Senangnya kita merawat ini di samping bodinya saya suka kekar, kemudian daunnya juga enak sekali. Cuman dengan syarat jangan pakai gunting aja. Iya. Jadi kita cabut aja, Iya. Oh, ini cara nyukurnya cabut. dicabut. Ya. Oke, Kita sahabat cabut. bonsai lebih dekat kalau pencukuran ini beliau cabut saja ini. Cabut. Ya. Bukan digunting ya? Kalau Sama digunting sekali. kenapa Pak Makan? Kalau digunting, biasanya kalau ini, biasanya kita nyabutnya dipegang segini, kita ambil. Tapi kalau digunting, pasti tidak pas sambungannya yang lepas. Jadinya kuning ya? Nah, jadi mungkin ada motongnya, ada sisa lagi sedikit. Jadi ruas yang di bawahnya ada Oh sisa. iya, berluas dia. Nah, yang di bawahnya ada sisa. Kemudian itu yang menyebabkan kelihatan hitam. Hitam dia, sehingga kesannya habis cukur nggak nyaman, kurang bagus. Nggak enak dilihat ya? Nggak enak. Dan pernah saya lakukan itu waktu kontes, karena waktu mepet. Pakai gunting. Pakai gunting. Ternyata dalam kejuaraan, dalam kontes, jangankan dapat prestasi, bendera pun nggak dapat. Oh. Karena itu saya kira sudah kesalahan fatal. Oke sahabat, Ya. kita berbagi tip nih luar biasa Pak Makal. Terutama cemara berkaitan dengan pemotongan, pencukuran. Jangan kalau bisa hindari pakai gunting. Karena akan menyebabkan kehitam-hitaman tuh Pak Makal ya? Iya, hitam dia. Ya, lebih baik Pakai cabut. tangan. Nah, karena di sini ada ruas-ruas. Iya. Seperti dijelaskan oleh beliau tadi, kan gitu ya? Iya. Oke sahabat, kita lari ke cek seperti apa kondisinya. Kita bahas dikit apa pohon udah matang apa belum. Tadi tip-tipnya beliau berkaitan dengan pembahasan tentang perawatan, insek segala macam gitu loh. Nah ini satu lagi nih Pak Makal, biar nggak salah nih. Iya. Ini kan potnya nih, pot kamik ya. Iya. Ini kok selalu mengkilat Pak Makal. Saya lihat ini semua mengkilat loh. Sahabat bonsai ini mengkilat tuh. Ini apa nih resepnya tim ini? Ya, begini. Biasanya kalau orang kontes kan tampilannya harus cantik. Ya benar. Nah, sebelum kontes dia disalonin dulu segala Ya, macam. ini mengkilat sekali. Ya, gitu. pohon di rumah saya ingin terus menikmati. Bukan sekedar untuk kontes, Ya. melainkan untuk dinikmati di rumah. Saya pingin pot ini harus bersih, Ya. kemudian bonsainya juga rapi, bawahnya Ya, ya. tidak ada rumput liar banyak. Nah, ini kalau mengkilap nih ya sudah seperti biasa. Kita pakai baby oil cukup. Oh baby oil aja ya? Ya, Oh tapi- ternyata mengkilatnya baby oil sahabatku. Nah, tapi rutin ya. Ya, ya. Paling tidak kalau sudah agak kurang bagus kelihatan baby oil lagi. Oh gitu, Ya. rutin lah. Karena tergantung kita yang Ya, melihatnya. ya. Kalau kurang nyaman udah. Oke lagi nih, kita bahas lagi dikit. Iya, nih. karena setiap hari Badi kita Iya. ngelihat pohon, tidak hanya pohon pasti sampai ke Ya pastilah Oh. potnya. kemudian kelemahan tadi kan bilang sukanya ya desain bodinya seneng saya, Iya. daunnya seperti ini dan geraknya bentuknya sudah nyaman sekali. Orang yang pemula tidak suka bonsai pun kadang-kadang yang mahal tidak dilihat, ini Iya. dilihat dulu. Wih, bagus sekali ini. Gitu. Oke sobat bonsai, sebelum kita bahas lumutnya ini, kita bicara tentang pohonnya dulu nih. Karena ini ada beliau punya tip resep nih, lumutnya hijau sekali nih. Nah nanti kita bahas ya, kita bicara pohonnya dulu. Jadi teman-teman lihat pohonnya yang penasaran nih. Oke sahabat, ini diameternya ini kurang lebih sekitar 80 ada ini. Iya. 80 sahabat, gerak batangnya luar biasa. Ini berbatang dua saya anggap ya. Karena di sini di bawah dia di kategori cabang juga bisa bagus sekali. Cabang pertamanya besar, pecah menjadi anak cabang, ranting sudah masuk sub cucu ranting ini. Luar biasa kombinasinya. Nah beliau nyukur sendiri kayak ini. Sendiri. Ya Bang Kali? Sendiri. Wah luar biasa ini. Ini belum pernah nyari trainer ini. Oh belum, di tenar sendiri nih. Iya. Luar biasa. Ini geraknya ya luar biasa sahabatku. Ya kita kembali lihat cabang di atas, kembali udah belen ini semua.
Aku harapan teman-teman bisa sebagai inspirasi lah. Kalau lihat bahan-bahan seperti ini, luar biasa. Ini dari pelihara 2 tahun Pak Bekal ya? 2 tahun lebih. Udah pernah kontes sih belum? Belum. Belum ya? Belum pernah. Tapi mau dikonteskan? Mungkin ya, karena sebelumnya kan ini belum ada cucu ranting belum Iya, ada, iya, benar, dan ya. daunnya kering dulunya kita dapat. Itu pun mungkin gimana ya, banyak mati-mati ranting dulu. Terus kita numbuhin ini karena ini saya anggap pokoknya kesayangan. Kalau memang ada ngelepas pohon, walaupun pohonnya lebih bagus yang datang, mungkin ini belum saya lepas. Iya, iya. benar. Karena ini sangat suka sekali dengan pohon ini. Luar biasa. Ini tingginya berapa ini Pak? Tingginya ini kurang lebih 65. Tinggi 65 ya? 60. 60? Ya, 60. Sahabat bonsai ini tingginya 60, lebarnya kurang lebih Lebarnya 1 meter. 1 meter 10 ya? Ya. Sudah diukur Pak ya. Luar biasa. Kita lihat keliling dulu Pak kali ya. Ya, siap. Luar biasa ini. Koleksi satu-satunya beliau cemara. Cemara Ini udang. masuk kategori cemara apa? Udang Cemara ya? udang, ya. Ini bagus juga mukanya. Sama. Iya, ya. Jadi mau pakai depannya itu, ini juga boleh sama. 2 muka sahabat. Ini luar biasa ini. Ini asalnya dari mana dapat luar? Asalnya dari teman kolektor bonsai. Di? Kalau nggak salah Pak Agung juga ngasih dulu. Ya. 2 tahun yang lalu ya? Ya. Kemudian gimana ya, saya suka lihat gerak batang dan seterusnya. Jelas kekar lah. Ya, kekar, makanya terus dirawat. Terus untuk ini pupuk tambahan ada? Pupuk tambahan Untuk cemara khusus sahabatku? saat ini nggak ada. Nggak ada ya? Cuman yang Cuman itu biasa-biasa aja. Karena khawatir juga pakai yang baru, media baru, kita nggak tahu daya tahannya nanti. Iya benar sih. Mungkin kita support sekarang, subur dia sebentar, setelah itu ngedrop kan bisa jadi. Lebih baik yang sudah umum aja. Sudah mau aja ya? Iya. Terus ini Pak Bekal, kita lanjut sesiannya sahabat. Ini kebetulan kita tanya nih berkaitan lumutnya nih. Nah ini ada teman kita nanya Pak Bekal. Siap. Sampai dalam sekali pertanyaannya. Kok penasaran sama lumutnya beliau? Nah ini lumut nih dari mana asal ini lumut ini? Baik. Kan biasanya teman-teman dapat di mana? Di tembok-tembok gitu ya. Iya. Di apa namanya? Di pokoknya tempat-tempat lembab. Ya benar-benar. Di batu bata. Nah ini nih teman-teman perhatikan nih. Ini bagus sekali nih Pak Bekal punya resep sendiri nih. Dapat di mana nih Gi Pak? Ini begini, biasanya kalau kan ada di bonsai itu ada tumbuh rumput liar banyak Nih. selain lumut. Ya. Nah dulu waktu saya dapat satu pohon, mungkin pohon itu dapat dari luar Bali. Nih. Ternyata ada satu jumput lumut seperti ini. Ini sebenarnya bukan rumput dulu saya lihat, seperti rumput liar. Iya. Setelah lama coba saya tumbuh kembangkan, ternyata baru dilihat dia rapat seperti ini. Apalagi dia kena sinar cukup. Jadi padat begini. Nah, saya lihat padat bagus, ternyata ini bagus. Makanya saya kembangkan terus. Jadi saya terus bibit. Makanya semua bonsai saya pasangin ini. Indah sekali dari yang ya, lihat. bentuknya nanti boleh diatur. Mau bikin gempok gini boleh, mau dibikin rata juga bisa. Dan ini semakin kena sinar, daunnya semakin kecil, semakin bagus. Kayak bonsai jadi dong. Nah, beda dengan lumut kita yang biasa kan, Iya. kalau telat nyiram dia kering. Kering, Pak. Malah kayak gosong gitu Kosong kelihatan. jelek kelihatan. Kali ini tetap hijau dia kelihatan, walaupun terlambat nyiram misalnya. Makanya saya tertarik dengan lumut ini. Jadi saya kembangkan di rumah. Jadi semua pohon saya sudah hiasi dengan lumut seperti ini. Ini kayak karpet tadi. Terus tebel nih. ya cara Nih, pengembangannya gampang aja ya? gampang. Apa ini medianya, Pak? Medianya cuman pakai lumpur sawah aja. Lumpur sawah? Ya. Langsung nempel? Langsung tempel. Langsung hidup? Langsung hidup. Nggak ada pupuk, nggak ada apa? Ya, cuman kadang-kadang kan ada tumbuh atasnya agak subur panjang-panjang. Dicabutin. Dicabut aja. Kayak gini ya? Ini masih yang gini aja, nih rapi sekali dan tebel lagi ini. Iya. Kayak megang-megang punyanya ini nih. Enak sekali nih pegang. Karpet. Kayak karpet empuk ini. Luar biasa ini. Ini lagi. Iya, Oh, tapi prosesnya simpel aja ya, gampang ya? Simpel, gampang sekali. Kalau di tempat kita ada nggak kira-kira tumbuh ini? Kalau sementara di lokal belum ada. Di sini belum ada saya lihat. Jadi yang ada kan lumput-lumput liar yang panjang-panjang biasa, yang sekecil ini, mungkin ini mikronya. Di kita ada mungkin, tapi tumbuhannya bukan mikro begini. Besar dia ya? Agak besar dan agak panjang-panjang. Mungkin seperti ini ya, yang umum, yang lokal. Nah, seperti ini mungkin. Tapi ini Oh iya, ini bukan dari ini Pak Dek? Bukan ya? Lain ya? lain, ada yang lain. Oh lain Ya, ini. ini mikro, benar-benar mikro, kecil dia. Kecil sekali. Wih, sahabat bonsai. Nanti saya budidayakan ya. Ini kalau lokal seperti ini. Ini yang lokal kan agak panjang dan daunnya agak besar-besar gini. Nggak mau dia. Tapi ini beda. Sejenis ini mungkin
Nah, makanya saya lihat dulu, saya tertarik melihat satu jumput itu kok beda, dia rapat dan kecil. Saya coba kembangkan, akhirnya sekarang saya suka sekali dengan lumut. Berarti perlu kita budidayakan nih berbagi buat teman-teman. Sip, Bisa pakai giveaway juga nih. Sip. Bagi-bagi Ya, buat teman. ya. Ini lumut spesial nih, oke. Enak sekali. Dan tidak perawatnya enggak khusus nih. Nggak khusus. Wah, luar Kalau biasa. nyiram bersamaan dengan bonsai aja, nggak ada semprotan, nggak ada. Kalau ini kena Antonik sama B1 semakin bagus lagi, Subur ya? subur lagi. Wah, luar biasa sahabat. Iya. Di samping kita simpel, tidak khusus. Memang kalau lumut yang bisa kita pakai untuk kontes, yang di tembok-tembok tuh nggak ribet. Nggak iya. Sedikit aja terlambat air udah kering ya. Udah kering. Lagian juga mau kontes pasang lagi. Kalau ini justru kita Langsung. sering nyukur. Balah nyukur kayak bonsai contoh ya. nih, baru kemarin saja. Gimana mana? Nih. Oh Ini iya. saya potong-potong nih. Dulunya rapat nih. Cepat sekali rapat dia. Oh, langsung dibentuk gini ya. Nah, ini kenapa saya potong? Wah, luar biasa sahabat bonsai ini. Izin, kenapa saya bentuk gini? Karena kemarin saya butuh ini segini untuk saya bibit baru di pohon yang lain. Makanya saya potong nih kemarin. Berarti saya ini bisa potong sekarang ini. Boleh, gampang. Sahabat bonsai. Ya. Aku mau potong nih sahabat Iya, bonsai. siap. Buat bibit ini. Gampang bibit Oh ini. iya Pak dia. Iya. Iya, empuk sekali loh Dan memang. rapat dia, kalau memang dibiarkan. Ini kemarin rapat ini, nggak kelihatan akar ini. Hmm. Ini ditutup kemarin semua, Langsung. makanya sambil dipakai bibit untuk pohon yang lain. Nah, kalau motongnya langsung giris gitu langsung tempel gitu. Pakai Pak? gunting aja. Ini ngelupas ini kalau diangkat nih, gampang sekali ngelupas gini. Nih, Oh, tebal sekali. luar biasa sobat bonsai. Oke, sahabat, itu ternyata kita udah bahas tadi berkaitan dengan lumut. Nah, ini lumut spesial dari beliau ini. Kita udah bicara tip-tipnya tadi, perawatannya, nyukurnya seperti apa, tadi udah dibahas dengan detail beliau. Nah, sekarang tugas saya meminang dikit ini buat bibit. Ya Pak Mekal ya? Sip. Diizinkan lah. Ya, boleh. Nanti kita kembangkanlah di sana. Ya. Teman-teman yang mungkin ya bisa berbagi, kita berbagi nanti. Ya, Saya rasa itu Pak Mekal. Terima Ya. kasih nih, Siap. udah luar biasa dapat ya. tip-tip perawatan Ya. apa segala macam khususnya Cemara yang ada di daerah Punggul. Ini namanya si mikro yang Si mikro apa namanya nih? si mikro yang hijau. Si mikro yang hijau, sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai, sampai di sini dulu jumpa kita berkait dengan bincang-bincang beliau yang mana perawatan pohon cemara yang ada di areal Punggul. Kenapa di sini? Karena cuacanya berbeda dengan tempat lain. Karena ini pertama ini jauh dari laut, Ya. tapi beliau bisa mempertahankan sebuah cemara Tanpa air laut. tanpa air laut. Nah, di sini kita tanya tadi resep-resepnya. Semoga bermanfaat juga teman-teman yang ada di areal dekat beliau. Ya, Jadi mungkin ini sebuah apa ya, bisa menambah kehijauan, Ya. keindahan. Karena kan tidak menontonlah satu pohon yang kita pandang sendiri, ada yang Ya. lainnya Pak Mekal ya. Betul. Dan satu spesial lagi tentang lumut tadi. Oke, saya rasa itu dulu bincang-bincang beliau kali ini. Salam bonsai. ya. Ya, sahabat bonsai, jumpa Sahabat, lagi dengan kesempatan. Ya. Dadah. Semangat selalu, salam bonsai. Sip.